Lah tapi setelah datang ke dokter Dian menyatakan setelah didiagnosa anak saya itu mengalami sering sakit kepala, yang akhirnya didiagnosa bahwa anak saya itu mengalami tumor otak. Dan di perjalanan kami pun sangat tersentak mendapatkan persoalan seperti ini, dan kami belajar berlapang dada bahwa ini semua adalah atas izin Allah. Yang tadinya orang tua dari menantu saya itu sangat terkejut, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kami bisa membantu doa dan ikhtiar saja. Oke, monggo. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Monggo. Monggo. Oke, monggo, Bu. Dikasih itu. Dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Mohon izin Bu Ketua dan Wanita. Terima kasih Pak Sugeng telah berikan waktu kepada saya. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Mohon maaf, mungkin tampilan saya agak beda. Sama dari saya. Salah kostum, ya. Salah informasi. Bismillah, karena sesuai dengan tadi ada pertanyaan, saya agak ngeblank memang. Kebetulan saya tadi malam agak cerita sedikit ya Pak Sugeng, boleh nggih? Tadi malam saya tuh baru datang dari Gresik, mengantarkan anak menantu saya dengan kondisi kurang sehat. Di Gresik itu saya ada salah satu teman ngajak menghadiri, ya ikut ngantar dan ikut berobat anak saya ke dokter Dian, terapi herbal. Dan setelah didiagnosa, dokter Dian itu menyatakan bahwa anak menantu saya itu yang tadinya itu keluhannya sesak, karena sudah di-scan dia itu ada riwayat sesak, terus ada paru-paru, ada gumpalan cairan, jadi memang harus itu dikeluarkan. Lah tapi setelah datang ke dokter Dian menyatakan setelah didiagnosa anak saya itu mengalami sering sakit kepala, yang akhirnya didiagnosa bahwa anak saya itu mengalami tumor otak. Dan tumor otak itu harus di-scan MRI, yang nantinya untuk lebih lanjut supaya ada gumpalan itu segera dicairkan, dan butuh proses kurang lebih 6 bulan karena kami memakai bukan dari obat kimia, jadi kami mengkonsumsi bahan herbal. Dan di perjalanan kami pun sangat tersentak mendapatkan persoalan seperti ini, dan kami belajar berlapang dada bahwa ini semua adalah atas izin Allah. Yang tadinya orang tua dari menantu saya itu sangat terkejut, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kami bisa membantu doa dan ikhtiar saja. Yang saya tanyakan, apakah dengan hipnoterapi ini nantinya akan membantu memulihkan anak saya dengan atas izin Allah? Dan apakah memang penyembuhan itu ranahnya Allah? Mungkin bisa jadi melalui wasilahnya Pak Sugeng. Jadi saya mohon izin, barangkali Pak Sugeng nantinya itu ada waktu bisa meluangkan waktu hadir ke rumah kami
membantu, bisa nanti memberikan motivasi juga agar sinergi negatif anak saya itu bisa terlepas, karena anak saya laki kerjanya sesuai dengan Pak Sugeng tadi pernah sekarang kerja di layaran. Jadi istilah anak sekarang itu RDL ya Pak Sugeng. Jadi kalau pernikahan RDL itu biasanya tidak lepas dari rasa khawatir, curiga, dan disitulah yang sering dirasakan oleh menantu saya. Saya tidak bisa memungkiri karena itu memang kenyataannya seperti itu. Cuman yang saya harapkan dari pihak istri ini untuk belajar berlapang dada bahwa memang kondisinya seperti itu, dan menerima kondisi suami karena pekerjaannya jauh. Dan yang sekarang ini saya mengatakan beban, mungkin saya kurang bagus menurut pandangan Allah. Jadi ini merupakan pesan cinta saya agar mungkin karena begitu banyaknya dosa-dosa saya, bisa jadi karena dosa-dosa saya kepada orang tua, bisa saja dosa saya kepada anak saya. Mungkin dengan riwayat saya mengingat bahwa anak saya mendapatkan luka batin dari anak saya yang dulunya sering saya tinggali, ngikuti jejak suami karena pekerjaan mencari nafkah, sehingga saya kepingin menebus dosa saya, bagaimana luka batin anak saya itu bisa terobati. Makanya saya sangat terima kasih sekali kenapa hari ini saya mendapatkan pelajaran. Alhamdulillah saya tidak rugi untuk hadir di sini, bisa bertemu dengan panjenengan. Terima kasih. Saya harap Pak Sugeng tidak cuma sekali bisa memberikan, katakanlah kita ini butuh cas Pak Sugeng, karena cas spiritual itu sangat bagus bagi kami. Terus terang seandainya ini ada kelasnya, terus terang ibu-ibu mahal biayanya, karena saya juga ngikut kelasnya Pak Sugeng. Ini bagi saya singkat tapi padat. Padahal kalau kita butuh waktu, tidak cukup sehari, bisa 2 hari. Saya mendapatkan spiritual itu. Makanya ibu-ibu berterima kasih pada Pak Sugeng yang memberikan self therapy hypnotis ini, karena self itu sangat mahal. Makanya apa yang dikatakan Pak Sugeng, kalau kita bisa menangis itu berarti kita sudah mendapatkan sinerginya. Dan saya itu merasakan Pak Sugeng, alhamdulillah. Saya mengakui dosa saya, terutama kedua orang tua, kepada anak-anak saya, kepada saudara saya. Saya tadi sudah belajar memaafkan. Saya menyesali. Terima kasih, I love you semuanya. Terima kasih Pak Sugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, sangat menyentuh. Nah, jadi Ibu yakinlah semua itu atas kehendaknya, dan atas kehendaknya pula lah solusi itu ada. Jadi bicara sebuah hipnoterapi itu bukan sekedar hipnotis, hiburan atau penyembuhan. Ada hal-hal, cuma di sini nggak ada medis ya. Kalau ada medis saya bicara sedikit medis. Hipnoterapi di sini ada kaitannya dengan sebuah hormon. Ini ada sebuah penelitian penyakit kanker. Penyakit kanker itu sudah divonis sama dokter spesial, itu 6 bulan sudah nggak bisa bertahan di atas kanker. Sehingga dari keluarga membawa ke hipnoterapi. Di hipnoterapi disitulah diberikan semangat untuk hidup. Jadi ketika dia itu keluar dari rumah sakit, jadi dia itu sudah putus asa. Hidupnya hanya zikir di atas ranjang. Jadi semangat hidup itu enggak ada. Ketika pesimis itu memenuhi ruang pikiran kita, apa yang terjadi?
ada sebuah ornamen pikiran kita namanya amigdala di situ. Kalau orang medis paham. Ketika amigdala itu diberi asupan energi negatif, kayak pesimis, kurang percaya diri, dia itu ya Allah saya 6 bulan akan meninggal. Ini pesimis, kekhawatiran yang luar biasa, sehingga amigdala itu akan memproduksi namanya hormon kortisol. Lah, hormon kortisol itulah yang akan gitu, mempercepat proses penyebaran kanker di sini. Ketika itu terjadi, dokter memvonis 6 bulan, bisa jadi 3 bulan sudah mati, sudah gak kuat. Tetapi apa? Di hipnoterapi, dia penterapis hanya mengatakan, saya bukan Allah, tapi saya punya keyakinan penyakit itu datangnya dari Allah dan impossible bagi Allah untuk menghilangkan. Sangat mudah karena beliau atau dia yang menciptakan penyakit itu. Diberilah sugesti-sugesti positif. Ayo minta kepada Allah, kamu masih sehat walaupun kanker itu sudah stadium 4, sehingga apa? Amigdala akan memproduksi hormon-hormon adrenalin, hormon-hormon untuk pemberani, untuk memerangi dirinya sendiri, sehingga yang terjadi 5 bulan gak ada gejala apa-apa, 6 bulan tidak ada gejala. Ternyata akar kanker itu cuma hanya di situ saja, gak bisa menyebar kemana-mana. Karena apa? Ada penekanan dari hormon energi positif tadi, sehingga akar dari kanker itu tidak menjalar kemana-mana. Inilah berkat hipnoterapi. Untuk menghilangkan kanker bukan ranahnya hipnoterapi, tetapi hipnoterapi akan menekan supaya akar-akar itu tidak menjalar kemana-mana. Dengan apa? Dengan energi positif. Paham ya? Ketika dia tuh cemas, rasa khawatir, ya Allah habis ini saya meninggal, itu akan berulang-ulang setiap hari, setiap detik, sehingga hormon kortisol akan menyepot yang harusnya 6 bulan dia agak bertahan, bisa-bisa kurang dari 6 bulan sudah nggak bertahan karena akar-akarnya menjalar kemana-mana karena ada dorongan hormon kortisol tadi. Ya, jadi Bu jangan khawatir, semua itu dari Allah. Banyak jenengan kalau bicara membaca responsi di online, di media, orang yang sudah divonis sampai sekarang masih hidup ya. Bahkan HIV aja yang belum pernah diketemukan obatnya sampai sekarang sudah berpuluh tahun masih hidup, ya ada kan begitu. Orang nggak sakit apa-apa, tahu-tahu sakit perut mati ya banyak kan begitu. Jadi gak usah pesimis, keluarga tetap beri kesempatan untuk memotivasi dirinya, beri semangat dia, apalagi pasiennya, anaknya atau mantunya Bu, menantu. Jadi jangan bosan-bosan kasih motivasi, bahagia. Ayo hiduplah pikiranmu seakan kamu akan hidup 100 tahun lagi. Nah ya, ingat umurmu bukan terletak pada penyakit. Begitu. Banyak orang-orang yang lebih dari kamu sampai sekarang masih bisa bertahan. Jadi kasih semangat. Oke, terima kasih Ibu, cerita yang sangat menyentuh. Saya siap Bu ketika nanti Ibu bisa minta nomor HP pada Pak Adi atau Pak Ano, bisa nanti hubungi saya, coba kita bantu untuk memotivasi dirinya dengan sebuah energi. Ya, monggo ada yang lain? Ya. Jadi kalau yang diet spesialis mau ngitung berapa Ibu Sri? Hah? 46. Oh. Yang penting baju Ibu umur berapa? 53. Udah dengan saya 51. Kiranya Ibu saya cukupkan di sini, nanti setelah saya tutup tim kreator saya bisa minta pendapat ya nanti
Untuk apa? Untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Karena apa? Hipnoterapi ini dalam pikiran masyarakat masih kayak hipnotis gitu loh ya. Iya kan? Tapi buktinya enggak kan? Enggak. Hah? Oh beda. Sama mau tak gedam enggak? Tadi yang matanya nggak bisa dibuka siapa? Tadi? Oh, nggak bisa dibuka. Oke, saya akan mempraktekkan satu keilmuan gendam, Bu ya. Ini gendam positif, Bu Sri ya. Ya, Saman tak bikin ceria. Ini kan Saman saat ini apa yang Saman pikirkan? Keluh kesah Saman. Kan galau kan ya? Apalagi Bu? Coba sekarang Saman tak bikin bahagia Bu. Ya. Ini ya saya praktekkan ya. Ini saya pakai metode gendam ya. Pakai metode gendam. Yang katanya Saman tadi gendam. Kenapa sih Bu gendam kok menakutkan? Cara menangkalnya gimana Pak? Ya, oh ya. Nggak ada yang tanya tadi ya, nggak saya kasih toh ya. Ya. Ini saya praktekkan gendam. Sekarang untuk main dulu. Oke, Ibu dengan siapa Bu? Bu siapa Bu? Purno. Oke. Sama ingin bahagia ya saat ini. Saya tahu kok. Ya selamanya. Optimis ya Bu ya. Purno, lihat saya Bu ya. Lihat saya Bu. Fokus Bu. Fokus, jangan kedep Bu. Bu Reno, Saman orang baik. Ya, Saman tadi kesini sama siapa Bu? Sama sendiri. Sampean sekarang, gitu, yang Saman keluhkan apa Bu? Yang ada dalam pikiran Ibu, jujur Bu. Iya. Selain itu apa lagi yang Saman pikirkan saat ini? Finansial. Kenapa finansialnya Bu? Oh kanker otak ya. Ibu suami masih lama pensiun? 2 tahun ya toh. Semua pembiayaan dari Ibu? Ini ya teman-teman ya. Ini gendam bukan yang seperti takutkan. Ini Ibu ini saya gendam. Ini semua keluar unek-uneknya. Iya toh. Tanpa ada critical area, gitu. Artinya apa yang ada dalam pikirannya, gitu, itu sudah keluar. Jadi saya bisa mengerti apa yang menjadi kendala. Jadi Bu, jadi selain finansial apa Bu? Cukup itu ya. Terus yang ingin sampean gapai apa dalam pikiran Ibu? Saya ingin anak saya bahagia, terus melatih saya dengan kumpul sama anaknya. Ya, terutama juga sehat. Oh gitu ya. Jadi pikiran Ibu sekarang ingin rasa bersyukur dan pasrah diri itu aja, ya? Berserah diri ya. Oke. Sekarang tutup mata Bu. Ya, tutup mata, kuatkan dalam pikiran Ibu untuk bersyukur dan berserah berdiri. Ikuti kata-kata saya cukup dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kupasrahkan semua kehidupan saya, keluarga saya, anak saya dan menantu saya yang terbaik untukmu ya Allah. Apapun keputusanmu ya Allah akan saya terima dengan lapang dada ya Allah. Dan saya mengharap ya Allah, apa yang menjadi masalah keluargaku, mulai anakku, menantuku, cabut semua ya Allah. Jadikanlah kami keluarga-keluarga yang bahagia ya Allah. Dan lepaskanlah ya Allah kekhawatiran pikiran saya ya Allah. Mulai saat ini sampai kapanpun dan dimanapun ya Allah, saya pasrahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah.
Buka mata, Bu. Lihat saya lagi, Bu. Dia kuat, Bu. Yang kuat, Bu. Yang kuat. Bahagia, Bu. Bahagia. Gerak-gerakan, Bu. Sekarang coba ibu tadi, ibu siapa? Bu Retno. Sekarang masih muncul nggak pikiran-pikiran khawatir atau apa dalam pikiran? Rasakan sekarang. Alhamdulillah saya sudah Semakin berserah bahagia, Bu. diri. Gimana? Alhamdulillah saya sudah berserah diri pada Allah. Saya mau yang terbaik semuanya dari Allah. Langsung berubah ya teman-teman ya. Nggak usah kayak Mas Hadi. Tidurkan sugesti mulai nggak? Ya. Ini gendam, ya. Kita pakai metode gendam untuk penyembuhan, gitu. Saya lain kalau saya gendam sampean, dompet sampean ambil, lain, ya toh. Ya. Jadi ini tadi bukan hipnotis ya, bukan metode hipnotis, adalah metode gendam. Tapi gendam untuk kebaikan. Pertama, gendam untuk membuka kejujuran Bu Retno, apa sih yang menjadi kendala pikirannya, akhirnya muncul. Terus apa ya sih diinginkan? Nah, akhirnya kita kunci dengan sebuah energi gendam. Ya. Terus pertanyaan tadi apa? Bagaimana mengantisipasi gendam? Ya. Nah, contoh gini. Ada orang nih, Bu, coba Bu, saya berdiri Bu. Ya. Nah, Bu siapa nih? Bu Nur. Bu Nur ya. Kalian sama-sama jalan, jalan. Tahu-tahu di terminal dah. Bu, gimana kabarnya Bu? Ya. Lah, orang ini sok kenal, sok dekat. Apa yang ada dalam pikiran Bu Nur? Siapa sih orang ini? Iya toh. Nah, terkejut. Ketika sampean keadaan bingung itu tadi, iya toh. Itu pasti, oh Bu, gimana kabarnya? Sudah lama gak ketemu, kok sekarang sampean malah cantik. Gimana kok tambah sehat? Bu, sampean punya HP. Akhirnya larinya ke situ. Nah, ketika ini bingung dalam pikiran ini, kalau pikiran siapa sih ini kok akar banget? Jangan-jangan ini teman saya, cuma saya lupa. Dalam keadaan bingung adalah sugesti-sugesti yang untuk merugikan Bu Nur ini. Ya, apa sih cara menangkalkan begitu? Nah, cara lagi, coba ini, saya perhatikan. Ayo, cara lagi, Bu. Cara lagi. Nah, ketika sampean ada yang tepuk, langsung sampean tepuk balik saya. Nah, gitu ya. Apa sih Mas? Zaman Mas, gitu. Ketika temen ketepatan itu memang temen. Aduh, sorry, sampean kok ngegeti wong ya. Tapi ketika agak kenal, siapa sih Mas sama? Jadi artinya apa? Biar namanya critical area itu nutup lagi. Ya. Tepuk balik. Tapi harus spontan. Gitu. Jangan. Ketika tepuk langsung, apa sih Mas? Sama tepuk-tepuk. Ketika itu temen lama. Tapi ketika sampean tepuk, ada, gimana Bu Nur? Dan sampean dulu sampean tuh sekarang tambah Ketika sampean bingung, dia akan mensugesti terus. Apa yang punya pasti akan diambil. Dan sampean tidak pernah berpikir nanti sampean itu. Karena pikiran sampean terlalu sibuk untuk mencari siapa sih ini. Ojo-ojo aku kenal, cuma aku lali, kan begitu. Jadi agar ini sugesti tidak masuk, langsung sampean pakai tepukan balik untuk menutup sebuah sugesti namanya critical area biar gak masuk di sini. Gitu ya, ini tipnya. Saya rasa itu ibu-ibu ya. Jadi mohon maaf, salam dari teman-teman. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kalau itu memang benar, itu hanya milik Allah. Dan itu kalau memang ada salah kata, itu wajar kami sebagai manusia. Nanti mungkin ada hal-hal perlu konsultasi apa, monggo silakan hubungi video saya atau langsung ke HP saya. Bisa, nanti saya ada di Karangasem kok, Bu. Iya. Sekarang ya tonggo dewe. Bisa ya. Saya Karangasem di Villa Ijen Gul, Bu. Di Patung Gajah itu, di Sendratari itu, nah, belakangnya saya. Gitu teman-teman ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.